Hello, good Panel morning, good 2, afternoon, good Indonesian. evening, wherever in the world you may be. Welcome back to Halo, Asian selamat Solidarity Lab pagi, episode. selamat My sore, name is selamat Beatrice malam, Dulagan, and dimanapun I'm di the dunia Asia Anda Regional berada. Organizer of Selamat TCL. datang I'll be kembali your ke moderator once Asia again for this Solidarity Lab, session. panel This session pleno. is Nama called saya Beatrice 350 Philippine Tulagan, Narrative dan for the saya adalah 21st organizer Century. regional And I'm Asia joined untuk here today by my colleagues 350.org. working as Saya akan menjadi journalists, moderator sekali historians, lagi activists, untuk and sesi ini. storytellers. Sesi We'll ini all be going berjudul deeper in stories in building our Menyemai democratic Harapan movements, melalui especially those movements narasi, for the budaya, future. dan storytelling. We have Mio Bersama Neidhart saya, joining us from ada Japan. rekan-rekan yang Mio is 17 bekerja years old sebagai and has recently jurnalis, joined the kurator, Japanese aktivis, Studies dan Research storyteller Program at the untuk beginning of this bicara year. mengenai peran Today, budaya Mio also dan works on a youth cerita project to set the climate clock in dan Tokyo. dalam Thank you, Mio, membangun for joining us. harapan di dalam berbagai gerakan We dan also memandu have kita Naticha untuk masa depan. Ocharonchay. Bersama kita We adalah also have Mio Neidhart. Mio, 17 we also tahun, have Naticha siswa SMA yang Ocharonchay bergabung dengan joining us gerakan from Fridays for Japan. Future Lynn is an movement environmental di writer, Jepang pada awal activist who started the 2020. climate struggle Mio movement in hari ini Japan to mengerjakan address suatu climate proyek change. untuk membangun She is Climate also Club a di communications Tokyo. Terima kasih consultant telah for an bergabung dengan international kita, Mio. environmental NGO. Lynn is well recognized for her Bersama storytelling, which kita integrates juga humor, adalah youth Naticha spirited communication, Ocharoncai environmental atau science, and Lin education. Ocharoncai. Mohon To maaf, put those saya needs to kesulitan great menyebut use namanya. when via the written word, Lin Lynn is Ocharoncai divided bergabung bersama kita experiences dari navigating Thailand. Thailand and around the world. Lin She adalah embeds penulis language which lingkungan dan attracts aktivis vast crowds iklim demographics. yang memulai Lynn also gerakan lends Climate expertise Strike, to other unjuk organizations rasa like iklim Communications with di Thailand. Extremists, WWF, Dia Mongabay.com, juga and many adalah others konsultan joining us komunikasi from untuk New York. sebuah LSM Our lingkungan third panelist is internasional. Walter Tupad. Lim dikenali Joining us luas from the atas Philippines, Walter storytellingnya is the yang president of the mengintegrasikan multimedia production humor startup dan Life, semangat Brand manusia dalam Pagmamahal. komunikasi mengenai ilmu He also lingkungan dan serves as the chief solusi-solusinya. content officer of the group's independent media outfit, Fight, Dia which creates digital menggunakan hal content, ini promotes communication melalui in its content, tulisannya, courage, and story. film, As a multimedia fotografi untuk journalist, he covers memperluas climate kesadaran change, dan aksi di environment, and Thailand dan entirely di seluruh regions. dunia, He wrote and menggunakan produced medium dan 360 bahasa Versailles, yang Women of the menarik dan Mountains, which menghubungkan won Best berbagai Nonfiction demografi. 360 VR at the Dia recently juga held Philippine Fashion Critics menyediakan Awards 2019. keahliannya untuk Walter is organisasi also the lain director of seperti Greenpeace, Mongabay.com, WWF, Forests of the Philippines, and the digital Mongabay.com, information atau SOS specialist of the Earth, di Initiative antara for beberapa Media Freedom, organisasi lain. the consortium behind the Barangay Panelis Hospitality ketiga Platform kita and Network. adalah Before Voltaire that, Tupas, Walter was the editor of bergabung bersama PH, kita dari Rappler's civic Filipina. engagement arm. Voltaire Now a adalah team member of presiden Rappler as startup 2012, he steers a produksi award-winning multimedia digital live campaign for yang dia platforms dirikan tahun such as Not on Our Watch 2018. or Now PH, Climate Dia juga Action adalah Chief PH, Content and Advocacy Officer Bayanihan untuk Atokai. outlet media Walter's independent passion grupnya for storytelling and civic engagement was yang inspired by his menghasilkan limited konten experience digital, as a youth leader mempromosikan and development jurnalisme worker. Thank komunitas you for yang joining us today, menyoroti Walter. cerita-cerita keberanian So di let's get to masyarakat. it. I'm so excited to Dia hear from our panelists today. mengcover So my persoalan first question is for Mio. During the lingkungan, previous persoalan panel on health humaniter. Dia information, youth climate menulis dan activists menghasilkan like you 60 and Lynn Perspective, once spoke Women about of the what we needed Mountain, out of yang frameworks to memenangkan build anugerah regenerative climate change. 360 VR What I di realize now is I Asian never got Academy to for ask them Creative how they Awards got tahun into climate 2019. activism in the first Walter place, juga adalah and what the role of Direktur culture and storytelling Serikat is in that Jurnalis process. Nasional Filipina, What is your dan story? dia How did juga you get adalah into spesialis activism, and what's the informasi role of digital untuk storytelling? inisiatif kebebasan First of media, all, I always really konsorsium love yang the juga stories of the menghasilkan ocean platform as ini. I love to be in Sebelumnya, the ocean. dia adalah editor And Move my PH grandma Rappler from Civic Taiwan Engagement always Art. told me that there Dia are juga sea tortoises pendiri, everywhere, salah somewhere. satu pendiri Rappler tahun 2012, And they are dan dia juga animals. mengelola So kampanye they're only digital included in the platform Flashback itu because the rivers are seperti Now so pretty. PH, Climate Action And then that was, PH, I think, the first time I got to dan know why berbagai gerakan di and Filipina nature are lainnya. polluted. Passionnya untuk But after that, storytelling I came dan up for project keterlibatan because I went somewhere and kewargaan nobody talked about it. dipengaruhi oleh And then I moved to pengalamannya the yang German panjang school in Japan sebagai I'm pemimpin currently going gerakan to. anak muda And the German school dan curriculum is still sebagai jurnalis. very
Saya sangat senang untuk mendengar dari para panelis hari ini. Jadi pertanyaan saya mungkin untuk Mio. Di panel sebelumnya kita ada dua aktivis iklim seperti kamu dan Lin yang bicara mengenai apa yang mereka butuhkan untuk dapat membangun gerakan iklim regeneratif. Yang saya sadari sekarang saya belum sempat menanyakan kepada mereka bagaimana mereka masuk ke aktivisme iklim pertama kalinya dan apa peran budaya dan storytelling dalam keputusan itu. Jadi cerita kamu apa, Mio? Bagaimana kamu bergabung dengan aktivisme dan apa peran cerita atau story di situ? Jadi pertama-tama saya selalu suka laut. Saya suka juga dengan satwa di laut. Nenek saya dari Cina pernah bercerita kepada saya bahwa di sungai dulu pernah ada lumba-lumba warna pink di salah satu sungai di Cina. Dan sekarang hanya tinggal tersisa dua karena sungai-sungai itu begitu kotor. Dan itu saya rasa mungkin pertama kalinya saya mulai tahu tentang itu bahwa alam juga mulai tercemar. Namun setelah itu saya mulai lupa karena saya sibuk bersekolah, tidak ada yang bicara tentang itu di Jepang. Lalu saya masuk ke sekolah Jerman di Jepang, yakni sekolah saya sekarang, dan kurikulum sekolah Jerman itu sangat baik dan sangat kita bicara tentang topik perubahan iklim di kelas di setiap mata pelajaran. Misalnya ketika kita belajar bahasa Inggris di sekolah, contohnya ada cerita-cerita di buku pelajaran, lalu kita pilih topik-topik dan bicara tentang itu, dan biasanya topiknya berkenaan dengan perubahan iklim. Jadi misalnya kalau kita melakukan belajar tentang biologi, pelajarannya dalam bahasa Jerman, kita sering bicara tentang perubahan iklim. Lalu di situ saya mulai tahu bahwa ada masalah ini dan saya tidak tahu bagaimana parahnya persoalan itu. Dan saya rasa kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019 ketika Greta memulai unjuk rasanya, school strike itu, Greta Thunberg, saya tidak tahu bagaimana menyebut namanya dalam bahasa Inggris, Thunberg, ketika dia mulai unjuk rasanya setiap hari Jumat, siswa-siswa di Jerman mulai juga tertarik dalam gerakan itu dan secara masif mereka hadir di jalanan dan memboikot sekolah. Dan namun itu sama sekali tidak terjadi di Jepang. Tapi untungnya karena kita adalah sekolah internasional, siswa di sekitar saya sudah mulai turun ke jalan setiap hari Jumat, alih-alih bersekolah. Dan di situ saya mulai tahu tentang gerakan itu. Dan guru geografi saya bertanya, apakah kita ingin berdemo satu kelas? Dan dialah yang kemudian yang mendorong saya ke dalam ini. Dan dia kemudian bertanya, apakah keseluruhan kelas ingin bolos pada hari itu dan datang berdemo? Dan ini terjadi di Tokyo. Dan di situ saya bertemu dengan para aktivis dari Jepang. Dan saya mulai kenal dengan mereka, dengan dia. Dia mengundang saya ke rumahnya.
di mana ada aktivis lain yang juga berkumpul. Lalu saya mulai meneliti, saya mulai tahu seberapa kritis situasi kita, dan di situ juga ada penyelenggara dari Fridays for Future yang memberitahu kepada saya, dan ini adalah organisasi siswa yang dimulai di Jepang, Fridays for Future Japan, dan disitulah saya bergabung. Begitulah, dan sejak itu saya menjadi anggota. Luar biasa ceritanya, sangat menginspirasi ya, betapa berbeda namun juga sebetulnya cukup sama cerita-cerita para aktivis, yakni betapa kita terinspirasi oleh aktivis atau organizer lainnya. Ya, saya rasa mungkin itu yang memberi keberanian kepada kita untuk Thank you so much, Father. juga kemudian menjalankan aktivisme kita sendiri. Pertanyaan saya berikutnya kepada Voltaire. Boleh diceritakan sedikit Activist Lynn, who is also working on climate and cultural tentang storytelling. I realize organisasi that Anda we all realize that yang slogannya adalah keberanian dalam cerita, Courage in Stories. those from the global south. Boleh ceritakan How can we tentang center dampaknya. community stories in the climate narrative, and how do you personally Jadi, ensure that you also tell baru bulan ini kita not always mendapatkan laporan dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, IPCC, yang menceritakan tentang status kondisi iklim kita. Bagaimana Anda bisa menyampaikan harapan dalam cerita Anda? Selamat pagi, selamat malam, selamat sore mungkin. Oke, selamat malam, selamat sore, dimanapun Anda berada. Saya ada di Leyte karena sekarang sedang mengalami lockdown. Ya, Fight adalah organisasi multimedia yang saya dirikan dengan rekan-rekan lain, rekan-rekan jurnalis lainnya, dari media arus utama online, TV, penyiaran, dan juga dari kelompok-kelompok advokasi. Saya sendiri sebelumnya dari NGO sebelum saya menjadi wartawan. Kita berkumpul dan berusaha untuk menggagas bagaimana memperkuat tidak hanya komunikasi kita, tapi juga cara bercerita tentang masyarakat yang mungkin tidak dijangkau oleh media arus utama. Karena kita paham cara kerjanya, karena kami juga berasal dari organisasi-organisasi berita yang besar. Ya. Kita tahu betapa sulit untuk bisa meliput istilahnya ground zero ya pada saat bencana, persoalan lingkungan. Jadi kami kemudian berpikir untuk menciptakan suatu platform untuk masyarakat-masyarakat ini yang mungkin ceritanya tidak terdengar. Dan kita ingin melakukan ini melalui audiens muda, para milenial di masyarakat dan juga di wilayah-wilayah urban. Jadi ini memang adalah suatu platform digital. Kami membuat dokumenter mini, ada explainer, meliput perubahan iklim, bencana, persoalan iklim, persoalan sektor-sektor yang termarginalkan seperti masyarakat adat, dan concern lainnya yang menjadi kepedulian anak muda.
Jadi itu tujuan kita sebetulnya betul-betul untuk menghasilkan konten yang cutting edge istilahnya untuk dapat menjangkau generasi yang lebih muda yang begitu tertarik pada platform-platform online. Lynn spoke to this Dan about it, kami merasa kami bisa memberikan konten alternatif kepada mereka tidak hanya untuk dikonsumsi, namun juga untuk memicu pembicaraan, untuk melibatkan mereka, dan semoga juga untuk dapat mendorong mereka melakukan aksi. Terima kasih, Voltaire. Pertanyaan berikutnya kepada Lynn terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya tentang community storytelling. Sebagai aktivis muda yang juga bekerja tentang iklim dan community storytelling, kita semua menyadari bahwa media tidak selalu bercerita tentang aktivis frontline, terutama dari Global South, ya, selatan global. Jadi bagaimana Anda secara personal memastikan bahwa Anda juga menyampaikan cerita orang-orang yang tidak selalu masuk ke dalam headline? Jadi pertama-tama terima kasih, senang bisa hadir di sini. Tapi tentang komunitas dalam narasi iklim, saya merasa bahwa dalam kita melakukan jurnalisme atau menulis cerita, yang saya temukan adalah bahwa banyak dari kendalanya adalah bahasa. Sebagai jurnalis, sebagai penulis, kita sering menginginkan adanya karakter-karakter yang menarik, ya. Dan sejujurnya, kita ingin mendapatkan cerita yang memberi efek wow. Dan seringkali media arus utama memilih untuk melakukan menulis cerita yang paling mudah. Ada karakter tunggal yang bisa bicara dengan sangat mudah. Jadi istilahnya cerita yang mudah diceritakan yang mereka tidak perlu melakukan pekerjaan lebih berat, lebih banyak untuk itu. Saya merasa itu mungkin salah satu kendala. Saya merasa bagaimana jurnalis atau media perlu bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan informasi seperti itu. Dan pekerjaan kita adalah, tugas kita adalah untuk bisa share cerita ini. Dan masalahnya adalah seberapa keras kita akan berusaha untuk menggali cerita itu. Dan ini muncul dari upaya kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Untuk mengizinkan orang-orang ini tidak untuk menuliskan cerita ini untuk mereka dan kemudian meromantisasi berbagai hal. Bahkan saya sendiri pun ketika saya bicara tentang diri saya, ketika kita bicara tentang narasi iklim, kita ingin membesar-besarkan berbagai hal untuk betul-betul menjadikannya sangat-sangat optimistik atau sangat-sangat pesimistik. Seperti, ya Tuhan, dunia akan segera rusak. Yang seringkali tidak begitu sebetulnya. Di masyarakat-masyarakat lokal, mereka melakukan perubahan-perubahan yang inkremental, sedikit demi sedikit. Dan proses-proses seperti itulah yang sangat esensial bagi cerita-cerita kita. Karena kita ingin orang-orang tahu perubahan itu tidak mudah, perlu sedikit demi sedikit. Dan dengan itu, kita harus menjaga otentisitas. Ya. Dan itu memerlukan kita ya sebagai media, kita betul-betul harus dapat meluangkan upaya kita untuk
menghasilkan cerita yang baik. Tapi pada akhirnya tujuan kita adalah mengizinkan masyarakat untuk bicara atas nama mereka sendiri, dalam cara mereka sendiri, dalam bahasa mereka sendiri. Hanya memastikan bahwa fakta-fakta mereka sudah tepat, kebutuhan mereka apa, solusi mereka apa. Kadang-kadang kita ada masyarakat, saya pernah datang suatu masyarakat di mana mereka menghadapi kenaikan muka laut. Kita datang situ ingin mengcover cerita yang baik. Kita ingin supaya ada hal dramatis yang terjadi. Kemudian kalau kita bertanya, mereka mengatakan, ya laut naik. Ya kita udah tidak terlalu peduli lagi, kita sudah menerimanya. Jadi penting juga kita mendapatkan sudut seperti itu, memastikan bahwa kita menyampaikan cerita-cerita ini karena merekalah yang sebagai pemilik cerita yang ingin berbagi cerita itu dalam cara mereka. Lin tadi sudah bicara tentang itu, mungkin saya ingin bertanya kepada Mio sekarang. Apa cerita paling berat yang perlu Anda tulis tentang perubahan iklim? Apa saja kendala yang harus diatasi? Mungkin bagi Mio, cerita tentang gerakan yang Anda menjadi bagian. Mungkin Mio bisa cerita tentang kendala-kendalanya. Saya rasa hal yang paling terguncang ya adalah betapa sedikit waktu yang kita punya sebelum kita mencapai pada titik 1,5 derajat. IPCC mengatakan, ya sebelum laporan yang terakhir ini, orang-orang mengira kita masih punya 6 tahun. Waktu itu saya pernah bicara dengan teman-teman di sekolah, dan saya sendiri, sekarang umur saya 17, jadi nanti saya akan berusia 23 tahun setelah 6 tahun. Dan mereka masih 3-4 tahun lebih muda daripada saya. Jadi mungkin mereka akan berusia 20 tahun. Dan ketika mereka menyadari bahwa perubahan iklim ini sebetulnya bukan di masa depan yang masih jauh. Bukan 20 tahun lagi, tapi mungkin pada saat mereka mulai kuliah, mereka kemudian terguncang. Ada satu teman di gerakan Fridays for Future ini, dia umurnya 14 kalau tidak salah. Dia nangis belum lama ini, mengatakan bahwa semua guru-guru ini, orang tuanya, semua orang yang bertanya apa yang saya ingin lakukan di masa depan, mereka senyum, bicara, seolah-olah kita masih banyak harapan. Tapi kemudian saya mendapatkan perasaan bahwa seolah-olah masa depan saya sedang diambil dari saya, dan dia nangis depan saya, dan itu berat bagi saya untuk melihatnya. Ketika kita harus memberikan shock seperti ini kepada orang-orang agar mereka sadar betapa besar masalah itu sangat berat ya. Khususnya anak-anak muda. Tidak terbayang betapa dekatnya ini. Betapa masalahnya begitu dekat ya. Begitu keseharian.
how do you combat Cerita paling berat yang harus saya the being human tulis behind it all, behind being biasanya adalah being situasi a bencana. blogger or whatnot? How do you combat Dan that and manage to still focus on storytelling, what needs to be done? waktu itu Super Typhoon Yolanda, Super Typhoon Haiyan, begitu beratnya saya harus mengcover bencana yang besar, luar biasa. Dan waktu itu saya bersama organisasi berita online dan berat karena secara personal maupun secara profesional. Profesional karena saya tidak tahu bagaimana cara mengcover bencana ya. Dan kita semua ketika tiba di lokasi di ground zero, kita lihat jasad-jasad tanpa nyawa sepanjang jalan di pesisir, di lokasi bencana tersebut, sampai ke tengah kota Tacloban. Kita melihat mayat-mayat yang dibungkus kain, karung, dan mulai membusuk. Bisakah Anda bayangkan situasi di lapangan seperti itu? Saya bertemu ibu-ibu yang nangis, yang kehilangan suaminya, anaknya meninggal. Kemudian saya bertemu seorang ibu yang mengatakan bahwa dia memohon kepada setiap reporter dan menanyakan untuk menceritakan kisahnya, untuk menyampaikan pesan ke anak-anaknya di Manila, untuk menenangkan dan meyakinkan mereka bahwa ia masih hidup. Tapi tentunya setiap wartawan, setiap reporter juga harus menangani cerita-cerita orang yang kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada air, dan kemudian kesalahan kelola bencana yang juga memperburuk situasi ini. Dan kemudian ada lagi seorang ibu yang harus menyuapi anak-anaknya dengan pakan babi karena tidak ada lagi makanan yang tersedia. Dan orang-orang itu tentunya nangis. Dan ketika saya harus menceritakan hal itu, sangat berat. Ini saya akan menulis, mengambil gambar, kemudian menyunting, mengirimnya ke organisasi berita saya. Saya akan pergi untuk mengambil gambar mayat-mayat yang dibungkus kain. Mereka belum dikubur. Betul-betul bergelimpangan di mana-mana. Traumanya, baunya. Jadi bau kematian di Tacloban itu judul cerita saya. Saya akan merekam 5 detik, saya lari lagi ke tempat lain. Ketika kita mencium bau busuk dari mayat itu, How about you, Lynn? itu betul-betul mengguncang. Dan keadaan di sekitar saya sangat mengerikan. Dan itu situasi itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu. Tidak ada listrik. Lebih berat lagi, tidak ada air. Kita tidak mandi berhari-hari. Tidak ada makanan. Dan selain itu, saya sendiri juga harus mencari
keluarga saya, dan saya perlu seminggu untuk bisa menjangkau kota saya untuk memastikan bahwa keluarga saya, ibu saya, dua bibi saya yang tua, adik saya, dan anak-anaknya, anak bayinya. Saya bahkan tidak yakin tentang situasi mereka karena komunikasinya terputus pada masa itu. Jadi sangat-sangat berat bagi kami, reporter, untuk mengcover bencana besar tersebut yang terjadi di tempat kami, di negara kami. Dan sampai hari ini pun saya rasa itu masih sangat traumatis. Tapi juga ada hari-hari di mana beberapa cerita kita juga tidak ada komunikasi seseorang perempuan yang saya wawancara pada wawancara pertama ya, waktu itu di lapangan. Dia memohon untuk didengarkan dengan para reporter. Saya mewawancaranya, menemukannya. Kemudian saya menulis tentang ceritanya. Dia butuh obat-obatan, dia butuh air dan makanan. Dia menulis di atas sehelai kertas nama-nama anaknya, anak perempuannya. Saya kemudian mengambil fotonya dengan kertas itu. Itu menjadi foto utama saya. Anaknya di Manila. Dan rupanya betul-betul sedang mencari tanda-tanda kehidupan. Apakah anggota keluarganya masih hidup? Jadi bayangkan bagaimana mereka terhubung melalui cerita saya. Ini mungkin menjadi salah satu momen yang menginspirasi bahwa bahkan di masa-masa yang berat, bahkan ketika tidak ada komunikasi, tidak ada listrik, informasi akan selalu menemukan jalannya ke orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka dapat menghubungkan orang-orang sekalipun tidak ada listrik, tidak ada interkoneksi, tidak ada koneksi internet. Namun melalui storytelling ini ya, ini menghubungkan orang-orang, menggerakkan orang-orang, menceritakan kisah-kisah orang yang terdampak oleh perubahan iklim, oleh bencana. Mungkin ya itu jawaban saya yang agak panjang. Masih segar sebetulnya di pikiran saya. Terima kasih sudah berbagi tentang itu. Saya bisa membayangkan mungkin ini sangat berat bagi Anda, bahkan setelah tahun-tahun ini. Ini kemudian membawa ke pertanyaan saya berikutnya. Mungkin Anda bisa jawab sebelum saya serahkan beri waktu kepada Mio. Saya menyadari bahwa dengan terbitnya laporan IPCC dan juga berbagai pemberitaan bencana, bahwa Anda menanggung beban ini. Karena memang tidak mudah untuk terus bisa berharap ya. Sementara data ilmiah menceritakan tentang detail dalam 3 tahun ke depan. Jadi bagaimana Anda bisa melawan trauma, kedukaan, menjaga kemanusiaan kita di tengah tugas kita sebagai jurnalis. Bagaimana Anda melawan itu dan tetap bisa fokus pada storytelling?
Ya, kita harus selalu ingat bahwa sekalipun kita menerima angka, fakta dari organisasi-organisasi nasional, dari PBB, bahwa angka-angka ini mewakili manusia. Satu angka mewakili satu manusia. Jadi kita harus menyampaikan cerita tentang manusia. Itu tujuan utama dari jurnalisme, dari storytelling. Dan Anda harus menyampaikan itu melalui video, melalui foto, melalui teks kita. Itu tujuan utama kita. Jadi yang saya lakukan adalah dari awal kita harus jelas bagi saya ya sebagai jurnalis bahwa emosi yang akan saya salurkan, yang akan saya sampaikan, yang akan dirasakan oleh pembaca, penonton saya dari awal sampai akhir, karena itulah tanggung jawab kita. Dengan banyaknya konten yang berkompetisi online, maka baris pertama kita harus dapat menangkap perhatian orang-orang. Biasanya emosi mereka. Orang-orang itu biasanya perhatiannya tidak tertangkap oleh angka, sekalipun angkanya besar. Emosilah yang akan menarik perhatian orang. Jadi online, biasanya antara cerita-cerita yang inspiratif atau cerita-cerita yang membuat kita marah, ini adalah cerita-cerita yang sering mendapatkan perhatian. Jadi saya akan memulai dengan cerita-cerita yang membuat orang-orang merasa terinspirasi atau kita memastikan bahwa kita menutup ya loop-nya, lingkarannya, yang artinya akan membuat orang-orang khawatir kalau misalnya menimbulkan ketakutan, kita harus pastikan bahwa ada aksi yang dapat mendorong pembaca atau penonton untuk membantu, untuk bergerak, bertindak, atau menyelesaikan suatu persoalan di lapangan. Jika tidak, kita hanya akan membuang-buang emosi para pembaca atau pemirsa itu. Jika seseorang kemudian terinspirasi untuk membantu, dan misalnya Anda tidak memberi alternatif platform atau seruan aksi, itu akan membuang-buang perhatian seseorang yang telah berhasil Anda dapatkan dari orang itu melalui storytelling atau penceritaan Anda. Dengan kata lain, ketika kita menyampaikan suatu cerita, dari awal sampai akhir itu harus utuh. Semua elemen dari kata-kata, foto, video, itu harus padu dengan tujuan untuk memberi keadilan bagi orang-orang yang kita wawancara di lapangan. Karena jarang mereka diliput, cerita mereka itu jarang diceritakan. Jadi itu akan menjadi peluang yang terbuang jika kita melakukannya tanpa kepedulian. Kita harus merencanakan cerita itu. Semua elemen
harus padu dari video, foto, teks, dan eksekusinya online juga, serta sifat dari platform Anda. Karena akan menjadi buang-buang upaya, buang-buang waktu dan peluang untuk mengedukasi, meningkatkan awareness, untuk menjangkau lebih banyak orang. Jika kita tidak memberi keadilan melalui cerita-cerita itu kepada orang-orang yang terdampak oleh perubahan iklim. Mereka jarang terlihat, mereka jarang terdengar. Jadi setiap cerita itu haruslah memberi dampak. Terima kasih Voltaire. Lynn, bagaimana? Jadi kembali ke kita membaca begitu banyak berita dan selalu berita adalah berita buruk. Kadang-kadang sesungguhnya tidak begitu. Kadang-kadang sedih juga bagaimana media atau media sosial secara khusus telah betul-betul membentuk persepsi kita tentang dunia. Sejujurnya, saya tidak tahu persis situasi dunia saat ini, baik persoalan sosial maupun persoalan lingkungan. Agak sulit kita tahu apakah ini memang berdasarkan feed media sosial, berdasarkan algoritma kita, ataukah itu memang realitas dunia. Tapi cara saya melakukannya adalah, dan saya belajar ini dengan cara yang susah. Ketika saya menjadi aktivis, mungkin perlu setengah tahun